Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Tabrinata dalam obrolan kantap. Obrolan kantap di TN Media. Di TN Media ini kita mengadakan obrolan kantap membahas tentang sebuah inspirasi, edukasi dan pendidikan tentunya kepada agama juga kita akan coba. Dan buat kawan-kawan jangan lupa untuk selalu share, like dan subscribe karena untuk membantu kita membuat konten-konten yang lebih menarik dan menginspirasi lagi. Hari ini kita akan ngobrol bersama tokoh pemuda Sumatera Selatan dari JM Permusi ya. Ketua Generasi Muda Persaudaraan Muslimin Indonesia Sumatera Selatan. Suatu kebanggaan buat TN Media bisa ngobrol bersama tokoh salah satu tokoh pemuda yang ada di Sumatera Selatan ini. Bagaimana ini manggilnya Bang atau ini Adinda. Ini Adinda. Adinda Zeki. Kita kan sekarang ini bagaimana tentang proses pemuda ini kan sudah banyak ada yang ketinggalan dalam artian ini kan banyak mengadakan tingkah laku yang positif tingkah laku yang negatif ketimbang yang positif kan. Tapi akhir-akhir ini kebanyakan kita sudah mulai dari negatif ke positif tadi sudah. Bagaimana melihat dari JM Permusi sebagai ketua pemuda nih? Sebelumnya saya terima kasih diundang oleh Kakanda Tabrinata atau Kakanda ya, di media beliau. Luar biasa beliau. Jadi menanggapi yang ditanyakan oleh Kakanda tadi, bahwasanya pemuda itu kita paham dulu, pemuda itu adalah generasi penerus bangsa. Saat ini realitas saat ini kebanyakan pemuda itu banyak yang telah menyimpang, baik dari perilaku, akhlak dan perbuatannya gitu. Nah, perilaku juga banyak sekarang kita lihat, banyak yang sudah kurang ajar, pemuda-pemuda kita sama orang tua sama kakak ayahnya sudah kurang ajar semua. Apalagi perbuatannya kita sudah tidak peduli, banyak yang ngelem. Iya kan, ngelem, narkoba, mabuk, atau na'udzubillah berzina. Ini sangat telah menyimpang dari ajaran kita, ajaran Nabi kita Nah, tetapi setelah perkembangan zaman, datangnya digitalisasi, sekarang ini ada sebagian pemuda sudah banyak kembali pada sikap yang positif. Banyak seperti banyak hal-hal termasuk ada juga budidaya ikan cupang yang telah Kakanda sudah geluti. Itu sebuah hal yang positif, apalagi yang keagamaan sudah banyak. Jadi kita harus sebagai pemuda saya terus bilang kepada para pemuda-pemuda bahwasanya pemuda itu adalah penggerak daripada roda kehidupan. Pemuda itu harus bergerak dari seluruh lini-lini kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, politik, budaya. Pemuda harus paham. Kalau untuk pemuda di Sumatera Selatan ini bagaimana menurut Adinda? Saya sebagai putra daerah Sumatera Selatan ini sebenarnya sangat senang melihat para pemuda Sumatera Selatan. Akan tetapi ada beberapa kesan pemuda kita ini, termasuklah pribadi saya itu banyak hal seperti budaya yang sangat jelek itu budaya kita ngaret. Ngaret itu mengulur waktu, padahal waktu itu sangatlah penting kan. Walas dalam Quran kan jelas. Iya. Sesungguhnya manusia itu rugi dalam apa? Waktu. Jadi ketika kita tidak memanfaatkan waktu, maka kita akan dibebaskan waktu. Terus pemuda kita ini kebanyakan bahasa kitanya nak gawe lemah, nak bergaji besar,
gawe ini lemak Sungkan. langsung kan. Tapi budaya kita ini sungkan kan. Itu yang menjadi masalah kita. Ada prinsip wong itu tuh. Nah, kita baca ngapun Nah, iya betul. ngapun tak wong lain deh. Itulah kita harus dari kita lihat para pemuda-pemuda Jawa, pemuda lain itu sudah luar biasa semua kan, giat, gigi. Nah, bahkan pemuda Islam itu pertama kali Muhammad Al-Fatih di umur ke-21 sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Betul kan? Benar. Betul. Jadi itu menjadi sebenarnya kita tuh pemuda Menjadi Islam. acuan. Nah, sudah ada tapi sudah menghilang. Bagaimana itu? Tinggal kita sebagai pemuda harus menjadi penggerak lagi, kembali lagi kita melihat sejarah dulu kan, bahwasanya Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel dan pada saat itu berkuasa. Berarti pemuda itu harus bergerak. Ya, bergerak. Bergerak dan menjadi penggerak. Nah, betul Bang. Kalau mahasiswa itu agent of change. Nah, Jadi kalau dari segi persatuan persaudaraan Muslim Indonesia ini untuk pemuda bagaimana konsepnya? konsep dari generasi muda Parmusi Sumatera Selatan ini, Parmusi itu adalah organisasi masyarakat. Dulu organisasi politik yang orientasinya politik, tapi sekarang dia lebih kepada orientasi dakwah. Nah, kami bagian dari Parmusi atau ranting atau anak atau pemudanya itu punya sebuah pemahaman bahwasanya Parmusi itu sebagai menyatukan yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis itu jadi satu. Kita tidak memilah-milih. Semuanya bisa masuk ke Parmusi. Akan tetapi ketika sudah masuk jangan sampai mencoret. Kita tidak ingin wadah kita ini rusak atau dihancurkan gitu. Dari segi toko apa yang sudah kita lakukan untuk atau program apa yang sudah dilakukan oleh JM Parmusi ini untuk Sumatera Selatan? JM Parmusi sudah banyak bergerak membantu masyarakat. Salah satunya kita kemarin membantu masyarakat yang kebakaran di Ogan Ilir desa Ibu 3 juga termasuk di Lahat. Kita sudah kunjungi juga membantu. Terus juga kita membina, ada juga program kita yang paling utama itu dari Desa Madani. Desa Madani itu berdesak di Banyuasin, desa Seri 3, Teluk Bayo itu sudah ada pembinaan di sana Bang. Kita buat kegiatan di sana tapi di backup oleh Parmusi pusat dengan mengirim dai, dibina sana agama, akidah. Yang paling utamanya apa? Akidah, ekonomi, sosial dan pendidikan yang paling penting di sana dibina gitu. Dari tadi kan kita bicara tentang pemuda. Iya. Peran pemuda pada saat ini bagaimana sih di zaman serba kita tahu sendiri serba kesusahan dan bagaimana kita ada terdampak kopi, terdampak bencana banyak lah ini kan Indonesia ini lagi bersedih. Iya. Bagaimana ini? Iya. Yang pastinya kita tidak bisa memungkiri bahwasanya pandemi COVID-19 ini memporak-porandakan seluruh ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Jadi tidak pula kita menjadi bersedih, tidak pula kita berputus asa, akan tetapi kita mencari sebuah ide-ide, termasuk tadi menggerakkan di bidang budidaya ikan. Sebenarnya murah, kecil modalnya awalnya. Asal galak dan asal yakin. Juga saat ini kita dihadapkan dengan masalah-masalah persatuan Indonesia. Padahal para pendiri bangsa kita sudah membulatkan bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah hal yang utama, tidak boleh dipecah belah. Tapi sekarang banyak pihak-pihak yang sudah mencoba. Ini kita tidak bisa memungkiri, ini ada pengaruh luar ini kayaknya yang ingin memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Tapi kita sebagai pemuda harus mengkat ini atau memotong ini, jangan sampai kita terpengaruh. Kita harus bisa mengatasi ini.
kita bersatu, Indonesia bisa. Oh, tetap satu tujuan, Iya, satu betul. titik. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Iya. Ah, jadi kemarin kan kita kan sempat nih heboh-heboh tentang bahwa segala sesuatu perpecahan tuh kayaknya mulai ada nih kan, perpecahan banyak berdemo hampir setiap hari. Nah, tapi benar kata Adinda tadi, kita harus mengkat pemuda itu, kita harus mengkat, memilah bagaimana itu yang salah, yang benar kan, kita tidak tahu itu kan. Itu hanya orang-orang yang di atas yang tahu lah. Kita jangan sampai kita dipromotori oleh orang. Boleh kita ikut demo, tapi jangan sampai keterlaluan. Iya, betul. Jangan sampai berusak-rusak. Jangan sampai berusak-rusak. Mungkin ada lagi untuk tambahan bagaimana tentang tambahan pesan-pesan untuk pemuda. Tadi abang juga menyinggung tentang masalah RUU HIP itu ya. RUU HIP yang kita kerja itu kalau untuk haluan ideologi kan sudah dibatalkan. Dan undang-undang cipta kerja itu sudah saya sampaikan kemarin saya beraudiensi dengan fraksi Partai Gerindra Sumatera Selatan DPRD dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kita sudah sampaikan, mereka mengatakan dan menyatakan bahwasannya di tingkat daerah mereka sudah menolak undang-undang itu dan menyarankan ke pusat untuk dibatalkan. Itulah cara kami, cara pemuda. Jangan sampai pemuda itu seperti orang gila yang ingin menghancurkan sana. Tidak, kita gunakan akal kita untuk berpikir, kita gunakan pikiran kita untuk mencerdaskan para anggota-anggota dewan itu agar mereka tahu, oh ini undang-undang tidak pro, ya tidak pro kepada rakyat itu. Itu yang kita lakukan. Mereka menyatakan siap untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Kita kawal terus itu, termasuk kita sampaikan kepada yang bermasalah, juga ke DPRD Banyuasin kita sampaikan juga, itu ke wakil ketua DPRD-nya Partai Gerindra kita sampaikan juga bahwasanya mereka menolak undang-undang itu. Nah, terus pesan saya untuk para pemuda, jangan kita diam. Itu saya sampaikan terus. Kita harus bergerak kemana saja. Dari pagi sampai malam bisa kita bergerak. Anak muda itu harus menjadi sebuah penggerak, ibarat sebuah motor yang paling utamanya apa? Mesin. Mesin itu yang menggerakkan semuanya agar mereka bisa berjalan. Mau berjalan cepat, lambat itu diadili mesin. Itu saja. Siap. Berarti kata Dinda Jeki ini, pemuda itu harus menjadi penggerak karena pemuda itu adalah mesin. Mesin kalau mesin itu otak. Otaknya. Otak. Jadi badan itu, kalau badan itu tubuh ibarat jantung. Jantung yang menggerakkan semua. Jadi tetap semangat untuk para pemuda, teruslah membangun negeri, membangun daerah, karena pemuda adalah harapan bangsa. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe yang lupa, dan untuk buat endorse martabak silakan di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.